awal mula itu SP Kendari kami mulainya itu sejak mulai tahun 2004, di mana diawali dengan melakukan pendidikan politik untuk perempuan yang memang pas pada saat itu adalah melakukan yang awal sekali lakukan pemilihan langsung presiden, legislatif, RI, DPRD dan kabupaten kota ya kalau nggak salah. Nah, dan di situ pada saat itu kami melakukan pendidikan politik di beberapa komunitas di tempat dampingan SP. Nah, dari situ kemudian dari anggota peserta pendidikan politik itu kemudian kita sepakati untuk mendeklarasikan membentuk satu komunitas yang disebut dengan Komunitas Solidaritas Perempuan Kendari. Ini terbentuk pada tanggal 27 Juni 2004, itu cikal bakalnya. 4 yang lalu kami itu berdasarkan isu lokal yang kalau itu isu untuk Kendari kami mengambilnya isu perempuan dan sumber daya alam, kemudian perempuan, migrasi, trafficking, HIV/AIDS, kemudian isu pangan. Dan isu pangan itu kita melihat bahwa kan potensi kita melihat pada sumber daya alam yang kita punya. Jadi di tahun 2004 yang lalu sampai di tahun sampai 3 tahun periode itu kita mengambilnya kembali ke isu pangan lokal, kembali ke pangan lokal, di mana kita mengajak masyarakat untuk tetap mengkonsumsi apa sih yang menjadi sumber-sumber pangan lokal kita di Sulawesi Tenggara. Misalnya ubi, jagung, itu kan beras ya, kalau beras kan umum. Jadi itu kita coba mereka bagaimana mereka bisa mengkonsumsi itu kembali, tidak memilih makanan yang siap saji, tapi itu diolah sendiri gitu. Karena kalau kita melihat kita tuh berpotensial untuk terkait dengan sumber-sumber kehidupan. Kalau kita bilang itu merupakan sumber-sumber kehidupan perempuan gitu. Jadi laki dan perempuan bisa menggunakan, bisa bekerja untuk itu. Desa itu menyampaikan apa usulan prioritas kita. Berembuk kita nanti pada musrembang kita bisa hadir semua, tapi satu yang bersuara, tapi suara kita. Ya, kalau mereka dibilang pekerja, khususnya pekerja rumah tangga, itu menurut kami kami tuh kayak budak aja gitu. Maksudnya budak gini, dimana pekerja ini hanya nurut apa keinginan majikan, tanpa ada kontrak yang jelas, tanpa ada pemberitahuan berapa sih upah yang harus mereka terima ketika mereka kerja yang sebagai PRT gitu. Nah, kemudian juga kalau dibilang PRT kan berarti pemahaman kita ini kan secara keseluruhan gitu kan. Nah, itu yang coba kenapa pekerja itu kita menggantinya menjadi buruh. Nah, karena kalau dia buruh juga sebenarnya sih yang dibilang kita kan berunya tentang migran. Jadi kan mereka itu bermigrasi dari negara satu ke negara yang lainnya, dari negara Indonesia ke mana gitu, ke Arab, ke Malaysia dan lain sebagainya, kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka dibilang buruh, artinya kan mereka memang ada sumbangsi terhadap negara dan itu ada aturan-aturannya gitu. Nah, sehingga kita bilangkan bahwa mereka harus dikatakan kalau misalnya gini terkait dengan kemanusiaan sih sebenarnya, maka solidaritas perempuan tidak mau bilangkan mereka itu adalah pekerja, mereka itu adalah budak, tapi mereka adalah buruh, supaya mereka secara ekonomi, sebenarnya secara status sosial itu mereka naik, punya nilai tersendiri. Karena kalau mereka bekerja, mau tidak mau ada kontrak yang harus disepakati. Di dalam kontrak itu mereka bekerjanya berapa lama, kemudian upah yang mereka terima berapa, kemudian apa yang mereka kerjakan, tidak secara keseluruhan. Jadi kalau dia PRT, itu PRT yang mana gitu. Tidak merangkap menjadi baby sister, tidak merangkap sebagai pekerja kebun, tapi dia khusus untuk PRT secara internal. Makanya itu yang kita bilangkan. Kemudian juga kalau mereka sebagai buruh, secara hukum mereka tanganku hampir terputus gara-gara Clorox. Itu obat kamar mandi itu seperti kita obat pakai
ini Enggak. sarung tangan. Enggak, dicampur sama detol. Ini bibir saya. Kan itu kalau masuk di kamar mandi, kalau habis disikat itu kita masuk, hawanya sampai rambut rontok. Ya, sebenarnya kalau kita lihat itu banyak faktor sebenarnya. Faktor kalau kita bicara tentang buruh migran perempuan, itu memang awal persoalan itu muncul adalah menurut kami pada saat mulai perekrutan. Ya, di mana perekrutan itu di dalam peraturan itu dia punya ada standar yang untuk bekerja di luar negeri itu seperti apa, apakah dia tamat SMA, punya ijazah, kemudian punya keterampilan. Nah, tapi ini kan yang faktanya itu syarat-syarat itu diabaikan oleh sponsor gitu. Nah, akhirnya orang yang tidak tamat sekolah pun itu dia bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Orang yang tidak tahu apa-apa pun juga dia bisa berangkat ke luar negeri. Apalagi kalau terkait dengan skill dan pengetahuan. Nah, mereka juga tidak punya keterampilan, tapi mereka bisa bekerja ke luar negeri. Mereka dipekerjakan karena memang itu terkait dengan juga model pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah gitu terhadap PPTKIS ini menurut saya terkait dengan bahasa. Nah, itu dia. Contoh real saja mau bikin orang yang dari kampung yang tidak pernah injak kota, jangan injak kota, injak kecamatannya saja pun tidak pernah, kok bisa bekerja ke luar negeri, ya kan? Nah, dari faktor bahasa itulah sebenarnya, makanya kita mulai dari perekrutan, kemudian pada penampungan, kemudian pada semua persiapan administrasi. Nah, ini kan yang terbanyak terjadi penipuan, terjadi manipulasi data di situ sebenarnya untuk mereka. Maka jangan heran kalau banyak terjadi kasus-kasus yang seperti kita lihat hari ini, kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migran. Saya berangkat pertama semua saya kerjakan, mulai dari bawah, atas, lantai atas, ngurus nenek, rumahnya 2 begini 4 tingkat. Namanya di sana. Diurus semua. Cuma 1 orang. Karena yang kawin, yang baru-baru kawin saya sudah ada di situ, sampai teriak-teriak, iya kesini katanya kerja di sini banyak. Saya dipekerjakan lagi di situ, lari lagi saya di sana. Ada karena kita tahu bahwa salah satu kantong buruh migran yang ada di Sultra ini itu berasal dari Kabupaten Konawe. Hampir sih semua kecamatan di Kabupaten Konawe itu ada pekerja migran, perempuan. Tapi untuk kali ini kami baru mengorganisir di satu kecamatan, di mana satu kecamatan itu di dalam satu kecamatan ada 12 desa, di dalamnya ada satu kelurahan 12 desa. Nah, disitulah ternyata banyak mereka yang menjadi korban ketika mereka bekerja ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi. Karena khusus untuk Kecamatan Amonggedo itu mereka rata-rata bekerjanya ke Arab Saudi sebagai PRT, sebagai pembantu rumah tangga. Nah, di sana mereka ada yang mengalami pelecehan seksual, kemudian ada gaji yang tidak dibayar, kemudian ada yang mengalami kekerasan fisik oleh majikan. Dan itu mereka mengakui sendiri, dokumentasinya, datanya ada di kami sebagai lembaga yang mengorganisir. Dan itu memang bukan cuma yang dirasakan 1, 2, 3 orang, karena untuk sementara yang kami organisir itu lebih kurang hampir 50. Sementara kalau data dari Nakertrans, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri itu lebih kurang 800-an. Khusus untuk kalau respon pada dasarnya merespon. Nah, yang kita butuh tidak merespon dalam tanda kutip
tinggal mendengarkan apa, tapi paling tidak kan ada tindakan, ada aksi apa yang harus dilakukan gitu. Dengan ini loh kasus-kasus yang ada yang dialami oleh pekerja-pekerja kita yang bekerja di luar negeri sebagai TKW atau buruh migran perempuan. Nah dari situ kita juga sebenarnya sudah melakukan komunikasi intens kepada pihak pemerintah melalui Dinas Naker Trans Provinsi Kabupaten, kemudian anggota legislatif provinsi dan kabupaten, khususnya Kabupaten Konawe. Nah itu sudah kita lakukan, tapi kan memang pada dasarnya karena isu ini terkait dengan kondisi buruh migran perempuan bukan menjadi isu utama oleh pemerintah kita, memang salah satu kendala buat solidaritas perempuan untuk bekerja. Tapi alhamdulillah sejak 2 tahun terakhir ini isu ini coba kita gaung-gaungkan terus, coba kita mempublikasikannya, karena kita tahu bahwa ini ada loh, karena faktanya terjadi ada korban di asal Sulawesi Tenggara ini. Kalau beberapa waktu lalu di koran bahwa Naker Trans Provinsi, Kepala Naker Trans Provinsi mengatakan untuk TKI atau TKW asal Sulawesi tidak bermasalah, itu sempat saya sedikit stressing bahwa itu tidak betul. Untuk TKW kita punya banyak masalah, karena kami sebagai pendamping langsung ketemu kepada mereka untuk berdiskusi dan bahkan kami langsung mendampingi mereka untuk bisa memperoleh hak-hak mereka sebagai mantan pekerja buruh. Kalau harapan kami sebenarnya sangat besar dari pemerintah, tapi nggak usah muluk-muluk lah. Harapan kami kalau memang sudah penegak hukum, paling tidak data kasus kekerasan yang sudah dilaporkan yang dialami oleh mantan buruh migran ini, itu menurut kami segeralah diproses hukum. Satu, yang kedua, untuk legislatif maupun pemerintah kita provinsi dan kabupaten melalui Dinas Naker Trans, kita harap itu segera memberikan perlindungan kepada mereka yang sudah mengalami kekerasan selama mereka bekerja. Terus yang paling utama adalah kami meminta untuk mendukung bersama-sama kita untuk mensupport untuk segera meratifikasi Konvensi Migran 90. Itu penting menurut kami. Dan harapan kami sangat besar sekali jika Konvensi Migran itu segera diratifikasi. Mau tidak mau Indonesia sendiri itu kan punya posisi tawar di negara-negara tujuan pekerja ini. Paling tidak kan aturan secara internasional berlaku dimanapun bagi negara-negara yang memang punya ada kerjasama dengan siapa negara-negara yang dia akan tuju. Apa yang kita anu di sana? Penyiksaan, kekerasan fisik. Pulang. Dipukul, apanya dipukul? Banyak. Hanger lah, pakai inilah. Apa itu namanya? Apa itu tamu bukan peci. Yang hitam itu. Eagle. Itu yang kayak Eagle. namanya. Apa itu? Itu sorban itu ya? Anunya sorban yang hitam itu yang talinya yang kayak yang rotan, hitam. kayak rotan. Oh. Ih. Oh, ada rotan. Sangat mendarat. Di situ kejadiannya saya mengamuk nih pulang. Saya dipulangkan, saya pulang, saya mengamuk. Pokoknya harus saya pulang, saya tidak mau tahu. Saya pulang itu, saya mengamuk. Hari itu saya mengamuk, sore saya pulang. Nah itu terakhir saya mengamuk itu, karena sering saya dapat begitu toh, tapi jaraknya itu kayak misalnya 1 bulan saya dapat lagi seperti itu, siksaan seperti itu. Saya masih bertahan toh. Pada saat detik-detik saya mau pulang itu, ingat saya itu detik-detik saya mau pulang, karena sudah terlalu dia sudah pukulkan saya itu toh. Sudah dua-duanya menjadikan laki-laki dan menjadikan perempuan, sudah kurung saya di kamar mandi. Sakitnya hatiku sungguh bisa keluar pi. Itu saya keluar pi. Dorang buka saya sore, dorang kasih saya makanan. Besoknya itu sudah ya datangi majikan saya tuh, datang ke saya. Kenapa katanya ikut yang bicara dengan saya? Kenapa katanya ikut yang bujuk-bujuk anakku? Saya tidak bisa mau kerja. Saya pakum nih, saya tidak mau. Nah di situ dia udah marah-marah. Saya mengamuk nih. Dia melakukan lagi kekerasan begitu. Saya mengamuk. Mengamuk. Dia lari majikanku di kamar, kunci kamar. Kira saya mengamuk. Majikan laki-laki ku tidak ada, dia keluar.
Nanti pintu saya keluar, lupa setendang ya buah. Sejengkel lu, jadi memang kita dikasih telanjang, saya kita sakit hati. Udah periksa biar rambutku begini tuh lagi diikat, dia buka. Periksa satu-satu, yang sampai ada katanya kita simpan apa tuh, kita sembunyi. Majikan perempuan yang kasih telanjang. Iya, udah kasih telanjang. Sementara kalau majikan tidak baik, Iya, langsung sampai dia geledak semua barang. baru saya sampai barangku saya tidak tahu di mana. Tidak ada apa-apa Makasih. tuh. Saya, memang jahatnya, jahat sekali. Kamu mukul itu majikan laki-laki saya. Kalau majikan perempuan saya tidak berani mukul, hanya dia ancam saya begini tuh. Dia Dia pegang di sini. pegang bajuku tuh kan baju gini. Pegang saya begini. Habis dia tidak berani memukul. Nah, majikan laki-laki saya yang suka memukul. Kalau dia sudah kasih begitu saya majikan perempuan saya, dia suruh di kamar tuh, kamar tamu. Dia kunci dari luar. Nah, kadang begitu dibuka majikan laki-lakiku yang langsung masuk. Dia bawa itu hanger. Apa masalahnya? Permasalahannya? Permasalahannya karena itu. sering adanya anak kekerasan. Karena adanya itu anaknya tuh udah suka melapor yang tidak karena anaknya sudah baru masuk sekolah. Baru masuk sekolah kan saya tiba di sana dia 4 tahun, berarti dia sekitar 5 tahun pas dia masuk sekolah, belum lama di sana. Nah, mungkin itu saya pelajari mungkin karena dia iri dengan adanya, kan saya lebih sayang dengan adanya, kan saya selain di dalam rumah juga saya juga baby sister, karena anaknya saya tiba di sana baru 6 bulan. Saya jaga tuh, jadi dia tidur sama saya, main sama saya, pokoknya kayak dianggap gitu kemana-mana. Kalau dia dalam menangis kalau lihat saya dia diam. Nah, mungkin karena saya tidak pernah gubris ini, dari situ mungkin kesalahanku, saya tidak tahu ternyata ini anak diam-diam dia sama saya, mulai dia fitnah tuh. Kalau datang mamanya dia bilang dia sakurung katanya di kamar mandi, satu sukan katanya pisau, padahal teh buti-buti dia lahir. Saya kasih tahu itu majikanku, bisa kita percaya ini anak. Pintar baca itu tulisan Arab, jangan bilang bisa. Kalau ada koran mereka sembunyi itu. Tidak bisa kita membaca toh. Kalau saya dia tanya majikan, Nuro, kamu bisa membaca ini? Ya, berarti kamu tidak bisa mengaji. Saya bisa mengaji. Ambilkan Quran saya baca. Berarti masa kau tidak bisa baca ini? Ya kan tidak ada anaknya. Taswidnya toh. Nah, setelah dia kalau ada koran, kalau ada kesempatan bisa baca. Biasa ada berita Indonesia toh. Kita bisa dapat. Jangan biar di sana itu kerja di Saudi jangan sok-sok tahu. Bikin sepintar, lebih bodoh. Saya disuruh Nur kamu bisa bikin kue? Tidak. Karena apa? Kalau kita bikin salah enak disuruh terus. Itu resikonya bikin donat, saya tidak tahu. Baru tidak kenal waktu toh. Iya. Pura-pura lebih